Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang prosedur teks. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, kita akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu prosedur teks. Apa sih prosedur teks itu menurut kalian? Ya, benar. Prosedur teks itu adalah teks yang digunakan untuk menerangkan sesuatu, seperti bagaimana cara membuat telur dadar, bagaimana cara menyetrika, dan sebagainya. Intinya prosedur teks ini teks yang digunakan untuk meraih suatu tujuan dengan beberapa tahapan. Tujuan di sini maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi, how to make something, yang seperti saya jelaskan tadi. Tujuan pembelajaran dari prosedur teks ini adalah: 1. Setelah mendapat penjelasan materi prosedur teks dari PowerPoint, peserta didik dapat menyusun prosedur teks berupa manual atau tips sesuai dengan konteks penggunaannya. Setelah mendapat penjelasan materi prosedur teks dari PowerPoint, peserta didik dapat menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur yang telah dibuat sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, penggunaan di sini maksudnya bagaimana apa yang kita buat nanti. Misalnya ya kayak kalian ingin membuat telur atau bagaimana cara menggosok baju dan sebagainya. Definisi prosedur teks. Prosedur teks atau manual adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana untuk mengoperasikan sesuatu, mengoperasikan penggunaan sesuatu. Prosedur teks tips adalah sebuah teks untuk menjelaskan tentang aktivitas kita. Yang ketiga, prosedur teks resep. Teks ini digunakan untuk membuat makanan. Jadi pada dasarnya kita dapat mengatakan bahwasanya prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, social function. Social function prosedur text is to inform the reader about how to do something in sequence of step, but actually each type of prosedur text has its own function as below. Nah, fungsi-fungsi prosedur teks manual, prosedur teks tips, dan prosedur teks resep itu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Prosedur teks manual itu bertujuan untuk memberitahu kepada para siswa bagaimana cara mengoperasikan sesuatu sih. Bagaimana, seperti misalnya bagaimana cara menyetrika baju tadi. Nah, kalau yang tips itu untuk menginformasikan bahwasanya sesuatu itu dilakukan secara bertahap. Nah, tahapan-tahapan itu tadi. Prosedur resep untuk menginformasikan bagaimana sih cara membuat makanan dan tahapan-tahapannya.
Nah, generic structure of procedure text itu goal itu tujuan. Nah, tujuan kita membuat prosedur teks itu apa? Misalnya ya kayak tadi, contoh bagaimana cara menyetrika baju. Material, content about things that we need to make or do something. Nah, material ini itu adalah yang kita gunakan pada teks tersebut. Misalnya cara menggoreng telur tadi ya. Bahan yang kita gunakan itu misalnya telur, bawang, minyak, kecap, merica, lada, lombok, dan sebagainya. Method or step, ini tahapan-tahapan ketika kita ingin membuat sesuatu. Misalnya pertama-tama kita kupas telur, atau pertama-tama kita pecahkan telur, kita masukkan ke mangkok, kemudian masukkan bahan-bahan seperti bawang tadi, dipotong dulu ya, lalu dicampur. Nah, seperti itu method or step-nya. Nah, yang digunakan di proses text itu using present tense. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang digunakan pada prosedur teks ini ya. Di prosedur teks ini tuh kita menggunakan present tense. Present tense itu apa sih? Untuk informasi kalian ya, present tense itu digunakan untuk sesuatu yang sedang berlangsung atau sesuatu yang berulang-ulang, kebiasaan, seperti contohnya kebiasaan. Nah, rumus present tense ini dia tuh menggunakan kata kerja pertama, terkecuali kata ganti orang ketiga seperti she, he, it. Nah, itu dia menggunakan verb 3 ya. Diingat-ingat ya, kalau kata ganti orang ketiga itu dia menggunakan verb 3. Kalau tidak ya kita menggunakan verb 1. Nah, contoh penggunaan verb 3. Kalau huruf itu berakhiran O, CH, SH, X atau Z, itu ditambahi ES. Nah, seperti contoh, go menjadi goes, catch menjadi catches, was menjadi washes, fix menjadi fixes. Untuk kata kerja verb yang berakhir konsonan tambah Y, hilangkan Y dan ditambahi IES. Contoh, carry menjadi carries, study menjadi studies. Untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambah Y, itu cukup menggunakan S saja. Contoh, nah, akhiran misalnya AY, kita ambil contoh play menjadi plays ketika ketambahan S itu tadi. Nah, enjoy itu kan O kan huruf vokal. Nah, selanjutnya kan Y. Nah, berarti kan tinggal apa? Ditambahi S. Jadi enjoys. Nah, gitu. Yang kedua, using imperative sentence. Imperative sentence itu contohnya potong atau jangan campur. Using connection itu connectives itu yang digunakan untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Seperti contohnya, pertama-tama kita potong bawang dan sebagainya. Yang kedua, selanjutnya kita campurkan bahan-bahan tadi menjadi satu dan kita kocok telur tadi, dan seterusnya gitu sampai akhir tahapan.
Using adverb. Ini lebih tepatnya adverbial phrase. Nah, seperti contohnya, kita masak telur selama 5 menit. Contohnya seperti itu. Nah, di sini saya menyontohkan prosedur teks tentang bagaimana cara mengoperasikan sesuatu tadi ya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, prepare the iron, the clothes, a placemat, and some clothing hanger. Nah, pertama-tama kita persiapkan setrika. Ya pasti setrika, kita butuh setrika ya. Baju, hanger, terus tempat untuk menyetrika tadi. Yang kedua, plug the iron cable into an electric socket and wait until the iron get warmer. Nah, colokkan setrika tadi ke stop kontak dan tunggu setrikaannya tuh agak sedikit hangat gitu, baru nanti kita mulai menyetrika ya. Nah, selanjutnya taruh baju itu di tempat penyetrikaan. Nah, yang selanjutnya setrika baju secara perlahan-lahan. Nah, itu contoh prosedur teks yang saya gambarkan ya. Pertama tadi kan disitu sudah dijelaskan, ada gambarnya juga, tahapan-tahapan untuk menyetrika baju. Ini contoh prosedur teks untuk how to operate. Nanti untuk membuat suatu, membuat apa itu nanti sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, tahapan kelima, gosok baju secara merata ya. Nah, setelah selesai menggosok, bajunya dihangeri. Yang terakhir ya ganti baju dan ulangi step-step tadi dari awal. Nah, now let's try to find the generic structure of the prosedur text we learn in the example. Nah, sekarang kalian coba untuk menemukan generic structure dari prosedur teks yang tadi saya jelaskan tadi. Tujuannya tadi apa? Nah, tujuan dari teks yang saya berikan contoh tadi itu kan tujuannya untuk menyetrika baju ya. Nah, material yang kita gunakan tadi apa? Seperti hanger, setrika, tempat menyetrikanya, colokan, dan sebagainya. Method or step. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Tahapan-tahapan menyetrika seperti menyiapkan tempat, menyiapkan baju yang ingin kita setrika, menyiapkan hanger setelah kita selesai menyetrika tadi, terus kita persiapkan baju yang ingin kita setrika. Nah, menurut saya cukup untuk materi hari ini. Besok kita lanjutkan materi yang lainnya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anak telah memperhatikan dengan seksama tentang materi yang saya jelaskan tadi, prosedur teks. Diharapkan kalian nanti bisa membuat prosedur teks secara mandiri dan nanti akan saya beri tugas untuk minggu depan kalian mencoba membuat prosedur teks sendiri. Terserah kalian mau membuat prosedur teks tentang cara membuat suatu atau cara mengoperasikan suatu, itu terserah kalian. Baiklah, menurut saya cukup sekian sampai di sini. Terima kasih.